Halo, kembali lagi bersama saya, Herik Sadewa. Tentunya masih host magang dalam acara Takut Lapar. Ya, begitulah ya nama acaranya. Dan ini ada berita viral yang ya lumayan viral dan viral. Ya, pokoknya ada berita viral yang susah ya memanusiakan manusia tuh gitu. Ini ada ada kejadian, intinya tidak sengaja lah, gini ya, langsung aja lah ya, saya bacakan beritanya. Di Kabupaten Blitar, ini ada sepasang suami istri mencuri 7 buah cabai dari kebun milik warga setempat. Sebagai hukuman, warga memaksa pasangan tersebut untuk memakan cabai tersebut mentah-mentah. Pasutri ini mengaku kepada polisi bahwa sedang mencari bekicot, itu siput ya, bekicot itu seafood lah, di sawah. Ketika mereka melihat tanaman cabai, tanpa izin mereka memetik 7 buah cabai untuk membuat sambal. Siput yang tadi, bekicot yang tadi, sisanya untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri. Kemungkinan ya. Namun pemilik kebun memergoki aksi mereka dan segera memanggil warga lainnya. Memergoki dan memanggil warga sekitar. Maksudnya warga lainnya untuk berbondong-bondong. Dengan 7 buah cabai loh ya. 7 buah cabai. Mereka dipaksa untuk memakan cabai yang mereka curi mentah-mentah. Hukuman ini membuat wajah pasangan ini memerah dan tampak kesakitan. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang dan ya ada pro dan kontra. Disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak membenarkan Pasutri ini memetik cabai mau 1 mau 7 tanpa izin. Mungkin dia hilaf. Bahkan yang komen-komen kontra itu apakah dia tidak pernah melakukan hilaf itu ketika kecil. Seperti saya ketika kecil, kadang-kadang suka memetik buah mangga tetangga, terus buah rambutan yang seperti itu ya, kenakalan anak kecil pada masa itu gitu. Dan ada yang menegur pemiliknya, ada yang ngasih, ya macam-macam. Tapi ini cabai dan dihukum seperti itu. Untung saya pada waktu itu tidak dihukum untuk makan mangga atau ya yang lainnya gitu ya. Karena menurut polisi, ya saya lanjutin ya. Setelah polisi datang dan melakukan mediasi, kasus ini berakhir damai. Berakhir damai. Pasalnya jumlah cabai yang dicuri hanya sedikit ya. Sehingga pemilik kebun memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Pihak kepolisian juga memberikan nasihat kepada pasangan tersebut agar tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang. Oke, ya kata-kata bijak lah itu ya. Tapi di sini, sehingga pemilik kebun memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Karena apa? Gini aja lah, mending kalau kata saya, katanya kita kan negara hukum nih ya. Di Indonesia negara hukum. Kalau ya dihukum aja lah Pasutrinya, misalkan salah dihukum aja. Daripada dikasih sanksi sosial yang seperti itu. Kalau saya tidak setuju, tidak setuju. Di muka umum disuruh duduk, bersimbah lah ya, duduk. Diklemus. Lora ini maling. Dipangan. Rasakno kuwi lak nyolong blino ya sino kuwi rasakno. Maling ngaku wae nek. Lah cangkeme kandel manombok ya ora apa-apa to ya. Ngaku aja to si wong. Ora ngerti rekosane wong tani ya. Ayo. Primoan obat larang Mas. Dan dipaksa untuk makan cabai mentah-mentah. Ya, kalau orang ini sehat kondisinya. Bahkan untuk membuat sambal belum tentu orang ini menggunakan 7 cabai. Ada yang satu nggak tega sih ngelihat kondisi dia disuruh di muka umum diberi hukuman seperti itu, dan itu termasuk bullying, penganiayaan atau seperti apa sih? Yang seharusnya kalau misalkan ini negara hukum,
Kalau kata saya ya dihukum aja kedua-duanya. Yang melakukan hal tersebut, yang cek bahasa Sunda nama ngawawelkeun cabe ka sungutna, ya ka mulut pasutri ini, terus yang pasutrinya tanpa izin, ya udah diberi hukuman aja. Kan negara kita negara hukum, ada undang-undangnya. Bukan masalah hal kecil atau besar. Gini, yang kaya bermain uang, ya. Tapi yang miskin, yang orang bawah bermain ego. Kemanusiaannya kemana gitu, maksud saya kemanusiaannya kemana? Ini manusia loh, jadi seperti kalian loh. Bahkan kalau anak-anak kalian diperlakukan seperti itu, ya yang melakukan ini, apakah mau? Apakah Anda tidak akan menuntut? Saya yakin kalau Pak Sutri ini punya uang atau saudaranya punya, dia akan berbalik menuntut dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Oke lah, saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya di mata hukum loh ya. Kemungkinan seperti itu. Dan seharusnya seperti itu kalau negara kita negara hukum gitu. Jangan main hakim sendiri. Hukum apa ini? Hukum yang hukum adat? Apakah ada adat di, saya tanya, bukan mendiskriminasikan suatu daerah atau membeda-bedakan, mengotak-kotakan suatu daerah ya. Saya tanya untuk ke orang Blitar, apakah ada hukum adat di Blitar seperti ini? Dan kenapa orang-orang yang seperti ini tidak berani kepada orang yang berkuasa, beruang? Contohnya koruptor, ya. Kenapa koruptor tidak disuruh makan, nyecek Sundana diwowolan duit gitulah, suruh makan duit mentah-mentah gitu. Berani nggak? Anda yang masukin cabai ke mulut sampai berapa kali itu, berani nggak Anda ketika ada orang yang berkuasa, orang yang berduit, perlakukan yang sama seperti itu, berani nggak Anda? Ya tentunya tidak berani. Nggak akan berani, saya yakin. Saya berani yakin tidak akan berani. Dan mungkin pihak polisinya cukup bijaksana. Cuman kalau dilihat dari sini, ya seharusnya diproses hukum aja lah. Itu maksud saya. Diproses hukum, jangan seenaknya orang yang pemiliknya nih ya. Pemilik kebunnya lah, pemilik ya cabenya lah, yang 7 butir tadi, udah rame-rame ngumpulin warga untuk kenapa sih tidak secara kekeluargaan? Apa ini yang disebut kekeluargaan? Yang seperti ini disebut kekeluargaan, damai dengan secara kekeluargaan? Tentunya tidak. Logika dari mana secara kekeluargaan ada permainan fisik seperti ini? Fisik loh ini ya. Karena fisik apa? Bisa jadi ini orang sakit, si bapak dan ibunya. Belum lagi psikisnya pasti kena. Kalau misalkan mau menggunakan kata-kata bijak, ya udah. Ya, sebagai manusia, ya saya juga bukan nggak suci-suci amat. Nggak bener-bener amat hidup saya. Jangan diulangin lagi. Begitu. Maksud saya begitu. Dan apakah berani? Ini jadi panjang berita satu ini ya. Harusnya saya membawakan ngereaksi 3 atau 4 video gitu. Tapi nggak apa-apa. Apakah berani kalian-kalian tanpa mendiskriminasikan atau menghina suatu pekerjaan yang lain ya? Ada seorang PNS yang tinggal di Sumarekon gitu ya, di perumahan. Dengan mobil dan punya anak yang sekolah cukup elit. Secara logis, bukan saya merendahkan. Apakah mampu mereka menyicil? Ini middle ke bawah loh ya, PNS-nya. Apakah mampu mereka menyicil rumah di Sumarekon? Belum bensin, belum uang sekolah, belum kebutuhan istrinya. Ya mungkin istrinya anak mantan PNS juga atau mantan pengusaha. Tapi kalau saya suruh ngebuktiin, saya buktiin. Saya tahu orangnya. Apakah mereka mau berkuar-kuar? Atau mereka takut jadi hal biasa?
Tapi untuk 7 cabai menjadi hal luar biasa gitu. Yang atas main uang, yang bawah main ego. Makanya kenapa orang atas suka ngasih uang? Karena dia memainkan ego dan karena semua orang takut lapar pada dasarnya. Orang kerja pasti yang ditanya ya untuk makan. Pertama, kalau kita tidak ada tenaga, nggak ada ini, bahkan makan sama nasi aja, ya itu untuk tenaga, untuk berpikir, kita next untuk melakukan aktivitas selanjutnya gitu ya. Yang saya sesalkan itu sih, sekali lagi, belajarlah memanusiakan manusia. Kalau emang kalian berani, tetangga kalian ada yang nggak logis, kekayaannya, nggak logis hidupnya, pendapatannya dari mana, apakah kalian berani melaporkan? Begitu. Seperti ini halnya. Dan saya tidak membenarkan juga yang mesum di mall ya, di parkiran mall. Itu sampai kejar-kejar kayak perampok. Yang seharusnya ya, bisa jadi itu, ya cari aja videonya ya. Ini saya nggak, mungkin ntar saya cantumin, tapi kemungkinan saya ntar cantumin. Itu dikejar-kejar seperti perampok yang seharusnya bisa dicegat di parkiran, di bawah, di palang pintu. Dan sampai mobil mau dihancurin, ya dipukuli, mobil dilemparin. Dan kalau misalkan ada perampok, ada begal, ini kejadian nyata. Malam-malam nih ya, saya melihat sendiri. Dia bawa senjata, orang-orang pada berani. Apakah pada berani? Ya tentunya tidak. Pada menyelamatkan sendiri, pada menyelamatkan nyawanya sendiri-sendiri. Karena apa? Pengecut, takut anjing. Hanya 1-2 orang yang berani. Seakan-akan kalau misalkan orang rendah, tidak punya apa-apa, dijajah. Katanya kita merdeka. Ya, tapi masih ada, ya itulah katanya founding father kita merdeka, tapi yang ditakutkan adalah menjajah kaum sendiri. Memang penjajahan udah tidak ada di orang lain, orang yang nggak tahu ya, yang kasus di Bali saya belum riset. Memang udah pergi, udah tidak ada, tapi yang lebih ditakutkan emang itu penjajahan dari dalam negeri sendiri. Ya contohnya dulu sebenarnya apakah hanya Belanda aja yang jahat? Apakah hanya VOC aja yang jahat? Enggak. Sebenarnya para mandor-mandor yang ya bangsawan-bangsawan yang memperkerjakan orang-orang kita menjadi budak gitu. Ya coba riset aja. Kalau saya anggap saja saya tolol gitu ya. Yang membodohkan, kebanyakan yang membodohkan masyarakat kita ya bangsa kita sendiri gitu dulunya. Bangsawan-bangsawan, kebanyakan bangsawan-bangsawan dulu. Kenapa bangsawan-bangsawan dulu? Di makamnya selalu ada logo-logo, seperti ada logo, nggak semuanya ya, ada logo-logo Freemason gitu. Ya itu nyata, itu real. Bahkan yang disebut dulu waktu saya SD, ini pahlawan, ini ternyata mereka pernah menjajah, pernah memperlakukan bangsa kita, ya bangsa sendiri seperti budak, layaknya budak gitu. Dan ada tulisan juga, anjing dilarang masuk dan orang lokal dilarang masuk. Mungkin seperti itu, pokoknya di depannya aja ada tulisan kata-kata Belanda sih ya. Anjing saya kurang paham juga, tolong di saya dan tolong koreksi saya kalau saya salah. Pokoknya anjing duluan dan di situ baru manusia, kalau enggak budak gitu. Dilarang masuk di area tertentu. Kalau bagi saya ada yang komen sih di situ, banyak yang ternyata sekarang banyak yang pro juga, tapi tidak membenarkan perbuatannya ya, karena dihakimi secara tidak adil. Maksud saya dihakimi tidak menurut undang-undang yang ada di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia gitu. Bagaimana menurut kalian? Masihkah banyak orang yang seperti ini? Masihkah banyak orang yang pengecut, yang takut, yang kalau kata Sundanya dolok karena duit gitu, serap karena duit, diem karena uang gitu. Padahal yang ngasih uangnya itu bermaksud ya begitulah ya. Ya contohnya untuk penggusuran, contohnya untuk ini. Dia tega untuk melawan bangsa sendiri. Apakah masih banyak orang seperti itu?
Banyak sekali tentunya. Banyak dan banyak sekali. Ya contohnya ada di antara yang menonton kayaknya. Kayaknya ya. Next video karena ada yang pro karena ingin menolong. Ya ada yang diadili aja secara hukum. Ya sekali lagi saya tanya. Apakah benar ada hukum adat di Blitar yang seperti itu? Tolong komen di bawah. Karena ketika polisi datang, yang tadinya udah berakhir, ya udah saya lanjutin lagi. Karena ketika polisi datang, polisi ya menggunakan kata-kata bijak, karena yang dicuri hanya 7 butir cabai, dan ini hanya kasus sepele, dimediasi, yang akhirnya berujung damai. Berujung damai ketika orang ini sudah dianiaya. Kalau kata saya dianiaya ya, karena suruh makan cabai secara paksa mentah-mentah di muka umum. Ya udahlah. Ya udah, pokoknya pro dan kontra kalian saya tunggu di komen, dan next video tidak biasanya ya. Yang biasanya melakukan perayaan itu sedang bahagia. Ya nggak tahu, ini saya tidak menyalahkan karena saya hanya mengereaksi karena ada lucunya juga. Bukan seperti tadi, itu tidak ada lucu-lucunya sih kalau kata saya. Oke, next video. Ada seorang pria di Pringsewu di Lampung merayakan pesta perceraian dengan meriah bertabur hiburan, dan ada yang mengirim bunga. Biasanya mengirim bunga ya selamat setelah buka toko, atau selamat setelah menikah, selamat, pokoknya mengucapkan selamat. Tapi ini mengucapkan selamat telah menjadi duda, selamat telah bercerai, dan dia merayakan katanya. Kalau kita hitung nominal, kata dia habis sekitar antara 50 juta lah ya gitu. Dan ini ada panggung, ada ya seperti acara nikahan. Bertabur hiburan. Sedangkan ia baru menikah sekitar 4 bulan lalu. Meski kini menyandang status duda, namun Rian terlihat santai dan juga bahagia dengan status barunya itu. Perceraian yang identik dengan berduka atau ya merasa kehilangan, ini dirayakan dengan penuh sukacita. Tapi oke, masih di pihak Pringsewu tadi, ini ada penjelasannya, katanya. Ada di videonya ya. Bentuk apa ya, bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihati mungkin agak kurang kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusannya itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang kayak gitu. Mengadakan acara perceraian untuk kumpul keluarga, untuk bersenang-senang, dan untuk sekaligus untuk permintaan maaf. Mungkin dari pihak keluarganya ada yang tidak setuju, banyak yang tidak setuju, dan untuk merayakan pesta perceraiannya didukung. Mungkin seperti itu. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini. Ya seperti acara pernikahan aja gitu. Jadi baru menikah, langsung merayakan perceraian, mungkin seperti atau lebih mewah dari pernikahannya, oke? Dan ngelihat si emasnya juga tidak sedih-sedih amat, kayak yang bahagia melepas, karena emang komitmen berpacaran dengan komitmen pernikahan itu jauh sangat berbeda kalau kata saya. Biasanya yang pacaran, biasanya ada waktu untuk sendiri, biarpun itu 1 hari, 2 hari, dan tidak terus-menerus selalu bersama. Ini hidup bersama. Ada yang belum siap, karena teman-teman saya juga ada yang belum siap. Kok begini ya?
kok begitu ya, saya keluar kok diomelin ya, ini ya begitulah alasannya, kok nggak seperti yang dibayangkan ya menikah gitu. Tapi ini saya tidak menganjurkan untuk tidak menikah ya, karena mungkin karena tidak cocok dan tidak ada chemistry. Karena berpasangan harus ada chemistry, dan kalau dipaksakan juga tentunya tidak akan baik karena akan mental yang akan kena. Oke, next video ya, ini lucu-lucuan sih. Main kawin-kawinan udah biasa, main masak-masakan sudah biasa. Oke. Ini yang tidak biasa. Captionnya, semua peran telah dilakoni, mulai nikah-nikahan sampai dokter-dokteran. Tapi ini yang baru dan dilakukan sama bocil-bocil. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dari saya ya mohon maaf, tapi kata-kata saya yang pertama itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan apakah kalian sudah mendengar lagu saya yang Kosong, Flexing, dan Legacy? Ya, sedikit promo lah ya. Dan untuk video yang ingin saya reaction dari kalian, kirim ke Instagramnya Takut Lapar atau Instagram saya Erik Sadewa, dan ditunggu ya komen, like, dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena saya akan banyak inilah, selain saya di musik, produser, saya ya tentunya jenuh ya. Kalau di studio terus, saya akan mengeksplor yang nggak tahu, entar reaction, entar nggak tahu ngeksplor tentang makanan, nggak tahu ngeksplor tentang suatu daerah di Asia dulu gitu. Ya cukup sekian dari saya. Tunggu video berikutnya. Ini Takut Lapar episode 3 kan? Oke. Episode 4 saya tunggu. Mudah-mudahan ada rekomendasi video dari kalian. Oke? See you next time, Takut Lapar episode 5 dari saya, Erik Sadewa, Osmaga. Wassalam.